Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan semangat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kita boleh dalam keadaan sehat itu karena anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita kesehatan. Untuk pembelajaran daring hari ini kita akan mulai dengan pembahasan mengenai pembatas tegangan konvensional. Pembatas tegangan konvensional pada pembangkit dengan magnet permanen. Prinsip pembatas tegangan dengan cara membagi arus yang dibangkitkan pada dua cabang beban. Kita lihat gambar 1, kiprok atau penyarah gelombang penuh. Rangkaian semacam ini bukanlah berfungsi sebagai regulator tegangan tetapi hanya berfungsi sebagai penyarah arah dari generator untuk mengisi baterai dan membuang sebagian arus melalui tahanan kemasa. Sifat-sifat dari kiprok: bila putaran mesin rendah, baterai tidak mengisi. Bila putaran mesin tinggi, tegangan mengisi terlalu tinggi dari semestinya. Akibat yang ditimbulkan: baterai cepat rusak, lampu cepat putus. Regulator rectifier satu pas. Pada umumnya sepeda motor saat ini sekarang dilengkapi penstabil tegangan baik untuk sistem pengisian maupun sistem penerangan yang disebut dengan regulator rectifier. Gambar 2 bagan regulator rectifier. Cara kerja sistem pengisian dengan menggunakan regulator rectifier. Gambar 2, pada saat tegangan baterai masih rendah, maka arus yang keluar dari generator mengalir melalui dioda dan disearahkan menuju baterai sehingga tegangan baterai naik melebihi 12 volt. Bila tegangan baterai sudah mencapai 14,5 volt, maka dioda Zener mulai membuka dan mengaktifkan transistor sehingga SCR membuka dan memotong gelombang pembangkit ketika polaritas ground menjadi positif. Maka terjadilah penurunan tegangan baik yang keluar dari kumparan mengisi maupun kumparan penerangan. Bila tegangan mengisi sedikit turun kurang dari 14 volt, maka SCR akan menutup lagi dan tidak dapat mengalirkan lagi sehingga tegangan pengisian naik lagi. Dan begitulah kejadiannya berulang-ulang sehingga tegangan pengisian dan tegangan pada sistem penerangan menjadi konstan pada tegangan 14,5 volt. Regulator pengisian 3 pas. Pada sepeda motor berkapasitas besar mulai 200 cc biasanya dilengkapi dengan sistem pengisian 3 pas agar sistem terjamin pada setiap kondisi putaran mesin, karena sepeda motor tersebut menggunakan baterai dengan kapasitas yang lebih besar juga.
Rangkaian pengisian 3 pas dengan magnet permanen. Lihat gambar berikut. Keterangan AC ke B, kumparan pembangkit B. AC C ke kumparan pembangkit C. Baterai terminal arus keluar DC menuju baterai. C terminal informasi tegangan dari sumber DC baterai. Cara kerja rangkaian. Pada saat medan magnet memotong kumparan di antara kumparan A dan B, maka terjadilah pembangkitan pada ujung kumparan A maksimum positif, sedangkan ujung kumparan B maksimum negatif. Maka terjadilah pengaliran arus melalui diode yang menyiarkan tegangan dari kumparan A menuju baterai plus, dan arus terus mengalir kembali melalui B menuju SCR yang terhubung dengan kumparan B. Pada saat yang bersamaan ada juga tegangan yang dimonitor oleh regulator rectifier pada terminal C, di mana terminal C dihubungkan dengan pada saat yang bersamaan ada juga tegangan yang dimonitor oleh regulator rectifier pada terminal C, di mana terminal C dihubungkan langsung ke baterai atau melalui kunci kontak. Bila tegangan terbaca masih rendah, maka SCR membuka penuh dan arus mengalir maksimum kembali ke kumparan yang sedang membangkitkan A. Bila tegangan sudah tinggi 14,5 volt, maka regulator rectifier akan mematikan SCR dengan cara tidak mengaktifkan SCR, maka pada saat itu tidak terjadi pengembalian arus atau pengisian dihentikan. Karena arus tidak dapat mengalir menuju sumbernya, kumparan A, bila tidak ada pengisian, maka dalam waktu yang singkat regulator akan segera mengaktifkan SCR lagi, dan begitu seterusnya, serta hal tersebut terjadi sangat singkat sehingga tegangan yang dihasilkan stabil pada 14,5 volt. Regulator short circuit atau kumparan tunggal. Lihat gambar regulator rectifier kumparan tunggal. Sepeda motor yang diaplikasikan generator tunggal mempunyai ciri khusus, yaitu kabel yang keluar dari generator hanya ada 2 kabel. Kabel tersebut salah satunya dihubungkan langsung ke regulator untuk mengisi baterai dan dihubungkan paralel menuju sistem penerangan. Prinsip kerja regulator rectifier short circuit. Sumber tegangan untuk sistem pengisian dan lampu penerangan hanya dari satu kumparan saja. Bila tegangan yang dihasilkan oleh regulator masih rendah, maka arus hanya akan mengalir melalui diode untuk mengisi baterai, sedangkan SCR belum aktif terbuka. Bila tegangan setelah di diode baterai sudah mencapai 14,5 volt, maka diode Zener akan membuka dan SCR akan membuang arus yang dihasilkan generator menuju massa. Arus di short. Akibatnya tegangan akan turun. Bila tegangan turun, maka diode Zener akan off. Begitu juga dengan SCR akan off. Maka arus akan mengalir kembali menuju diode dan ke baterai. Demikian seterusnya sehingga tegangan yang keluar dari baterai dan menuju lampu dapat diatur hanya
sampai dengan 14,5 volt. Sifat dari regulator rectifier: bila putaran mesin rendah, kurang lebih 2500 rpm, sudah terjadi pengisian pada baterai. Bila putaran lebih tinggi, 5000 sampai 8000 rpm, tegangan pengisian tidak dapat naik lagi melebihi 14,5 volt. Tegangan yang dibangkitkan untuk sistem penerangan tidak akan melebihi 14,5 volt. Akibatnya baterai menjadi awet, lampu-lampu menjadi awet. Bila kumparan pengisian tidak dipasang regulator, tegangan regulasi tidak ada. Berikut gambar regulator short circuit 3 pas dengan magnet permanen.